والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. Ayyuhal ahibbai, saudaraku yang mulia, mohon kepada Allah Ta'ala setelah memujinya dan bersalawat kepada Rasulullah, kita mohon diberi keselamatan di dua kehidupan, yaitu di dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bermusim-musim virus, kita berlindung kepada Allah. Doa pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi al-kafi, Bismillahi Asy-Syafi, Bismillahi Al-Mu'afi, Bismillahi Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyidil asqam. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal ahibba fillah, kita sampai kajian pada bab mujahadah atau adab terhadap diri sendiri. Yang pertama kita bahas kemarin tentang taubah, kemudian muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan minggu kemarin kita bahas muhasabah, selalu berhitung-hitung di mana usia yang selalu berkurang, hitungannya makin tambah, tidak terasa, tahu-tahu kita sudah tua, dan sahabat-sahabat kita tahu-tahu sudah wafat duluan. Maka kita juga harus siap-siap menuju ke jenjang alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Maka dengan itu, saudaraku, kita isi umur usia yang ada, kesempatan yang masih dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah ta'ala pagi ini kita ngaji tentang bab mujahadah. Semoga bermanfaat. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mujahadah yang bermakna aslinya yaitu bersungguh-sungguh. Makna mujahadah itu makna asli yang banyak diberi makna bersungguh-sungguh.
Ia menjadi sifat dasar seorang beriman. Orang beriman pada dasarnya dia mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dengan memenuhi segala kewajiban dan menjauhi larangan baik lahir maupun batin. Dan wujud nyata yaitu menundukkan hawa nafsu. Wujud nyatanya mujahadah itu menundukkan hawa nafsu. Jadi sungguh-sungguh taat karena nafsu yang selalu berperang. Sebagaimana firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di awal ketika wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah membuat manusia dengan jiwanya yang sempurna, nafsunya ini kemudian diilhami. Nafsu itu diilhami sifat yaitu fujur, condong kepada yang dosa, tapi juga condong kepada yang takwa. Beda dengan malaikat. Malaikat condongnya hanya kepada ketundukan kepada Allah Ta'ala saja. Kalau iblis diberi oleh Allah condongnya kepada maksiat kepada Allah Ta'ala saja. Nah, manusia ini diberi dua sifat, fujur dan takwa, sifat untuk ingin berbuat dosa dan takwa. Maka kita dibikin dengan dua sifat yang fujur dan takwa ini, seakan ada peperangan di situ. Mau takwa mau fujur, selalu jiwa itu berperang begitu, ngajak baik buruk gitu. Siapa yang baik sukses, maka nafsunya menjadi nafsu yang mutmainnah. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Tapi yang tidak sukses maka menjadi amarah. Inna nafsa la ammarah bisu, yaitu nafsu amarah. Istilahnya di ayat ini bermakna nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, maka dinamakan amarah. Sehingga banyak ulama membagi nafsu jadi tiga. Nafsu mutmainnah, yaitu yang tenang, yang baik. Kemudian nafsu amarah. Yang ketiga nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu dia tengah-tengah, melakukan maksiat tapi menyesal, gelo, ingin baik lagi. Itu namanya nafsu lawamah. Tapi belum menjadi tingkat yang terbaik, yaitu nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah lebih baik lagi, naik. Yang kita hafal itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia naik menjadi apa? Radiyah.
Di nafsu yang mutmainnah bisa menjadi radiyah, yaitu yang ridho dengan ketentuan Allah, dengan hukum Allah, dengan takdir Allah, dia ridho. Yang hebat lagi mutmainnah, radiyah, mardiyah, radiyatan mardiyah. Apa arti mardiyah? Diridhoi. Selain dia ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Maka ada orang yang nafsunya mutmainnah, tenang, dia tidak kalahkan dengan hawa nafsu, syahwatnya, syubhatnya. Dia menjadi ridho kepada takdir Allah, ridho dengan hukum-hukum Allah, ridho dengan aturan Allah. Dia naik pangkat menjadi apa? Mardiyah, diridhoi oleh Allah. Kemudian ada yang merinci, berarti nafsu mutmainnah, ada yang menjadi nafsu apa? Radiyah, nafsu mardiyah. Itu perincian dari mutmainnah. Bisa naik pada itu. Kalau naik pada itu sampai apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Jadi kita itu berusaha ikut masuk pada hamba Allah yang menghambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang menghambakan diri kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan hukum Allah, ridho dengan aturan Allah, ridho rela dengan takdir Allah, maka wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Ini nafsu mutmainnah itu tingkatannya. Kalau sudah nafsu yang tenang, yang tidak maksiat, dia naik kepada apa? Ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala, baik takdir, hukumnya, aturannya, ridho. Kalau ridho, Allah akan meridhoinya. Kita ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepada kita. Ini hebatnya, naik. Setelah itu kita dihitung menjadi hamba Allah yang dikasihi, fadkhuli fi ibadi. Maka ada pangkat yang menjadi kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Nah, kekasih Allah juga bertingkat-tingkat. Ada yang ridho kepada Allah, tapi dia belum mendapat ridho Allah. Belum, harus naik lagi pangkatnya. Ya, pangkat setelah ridho dengan taat, maka Allah akan meridhoinya. Kalau Allah meridhoinya, maka menjadi kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Dan naik pangkat ke sana itu yang harus tahapannya. Selain taat, kalbunya dibimbing terus supaya tidak berhenti dalam ibadah syar'iyah saja, tapi imannya apa? Muncul dengan ketundukan-ketundukan yang sudah tidak mencintai dunia. Maka radiyatan mardiyah. Sehingga ini pangkat yang tinggi, diridhoi, ridho dan diridhoi, ridho dan diridhoi. Menunjukkan juga begini, orang tuh nggak mungkin diridhoi Allah kalau engkau nggak ridho dengan ketentuan Allah. Kita kan ingin pangkat yang tinggi. Apa itu? Ridho Allah Ta'ala. Kita diridhoi oleh Allah. Nah, untuk menuju pangkat diridhoi Allah, itu harus radiyah dulu.
ridho dulu dengan takdir, ketentuan, hukum, aturan Allah Ta'ala. Kita disuruh ridho dulu, baru radiyatan mardiyah. Pangkat yang tinggi ini diridhoi oleh Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka juga ridho dengan ketentuan takdir apa yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Mengeluh apa yang jelek gak ada, semua ketentuan Allah itu pasti baik. Ini ciri-ciri mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Kalau kita menggerutu dengan apa yang diberi oleh Allah, seakan-akan kita punya kekuatan tersendiri, maka susah untuk mencari ridho Allah. Kita kaji karangannya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Hendaknya orang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah nafsu dirinya sendiri. Jadi manusia itu punya musuh yang selamanya. Sehingga dikisahkan Rasulullah ketika pulang dari perang Badar. Perang Badar itu yang dahsyat, di tahun kedua Hijriah. Rasulullah bersabda bahwa ini kita baru perang kecil, ada yang perang besar dan permanen. Kata Rasulullah, apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Kalau perang musuh sebentar selesai. Hawa nafsu tiap hari kita berdampingan terus. Nafsu terus ikut tabiatnya condong kepada keburukan. Selain keburukan apa? Dia pengen santai leha-leha. Nafsu itu senangnya apa? Leha-leha, santai, duduk-duduk, santai, tidak mujahadah. Nah, mujahadah ini akhlaknya orang beriman melawan leha-leha. Jangan sampai leha-leha. Kalau ingin leha-leha tidur enak, kita tidur, jalan-jalan, nongkrong itu seneng. Nah, nafsu senengnya begitu. Minum kopi sambil lihat orang lewat, nongkrong kan betah berjam-jam. Kalau suruh ngaji sebentar sudah ngantuk, capek, baca Al-Quran sebentar sudah. Rasanya itu kayak pegal gitu. Padahal kalau kita nonton TV kadang malah main sosmed itu betah sekali. Ya itulah nafsu. Nah, kita disuruh melawan, harus dengan panahnya, panah mujahadah. Kemudian teledor dalam menjalankan kebaikan. Jadi nafsu itu pengennya teledor dalam menjalankan kebaikan, gak mau tenanan, jadi dia malas-malasan. Maka saudaraku, Allah Ta'ala berfirman, ayat ini kita pahami, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. Baca. Alladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah di jalan kami. Fina maknanya apa? Jalan kami. Berarti apa? Jalan agama. Di jalan Allah Ta'ala. Maknanya jalan kami itu sungguh-sungguhnya mujahadahnya
di jalan Allah. Siapa yang di jalan Allah? Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau serius ingin menuju jalan Allah, Allah pasti menunjukkan jalannya. Jadi syaratnya apa? Harus sungguh-sungguh. Yang kedua, harus di jalan Allah, jalan ketaatan. Kalau begitu akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ini kalau dalam tata bahasa Arab ada kata lanahdiyannahum. La itu bermakna aksentuasi, makna penekanan sungguh-sungguh. Maka terjemahannya apa dengan sungguh-sungguh atau benar-benar. Kata la. Jadi Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Jadi apapun kita itu, kalau ingin berniat karena Allah dan yang dilakukan itu jalan yang benar, mengikuti aturan Allah fina, maka tidak mungkin itu gagal. Tidak mungkin itu apa? Gagal. Kalau kita gagal, maka kemungkinan besar pikirannya pikiran dunia. Kalau dunia mungkin gagal. Tapi kalau kita sudah ingin hanya mengikuti perkara yang disuruh oleh Allah, maka Allah sudah pasti menunjuki apa? Jalannya. Maka dalam setiap langkah begitu, orang pengen haji, pengen bikin masjid, pengen ngaji, pengen apa. Kalau sungguh-sungguh itu karena Allah, Allah janjinya apa? Sungguh benar pasti kami akan memberi jalannya. Gak mungkin gak ada jalan. Jadi orang yang mujahadah harus diingat, kalau kita sungguh karena Allah sudah pasti ada jalannya. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Hanya yang susah itu pengaruhnya bukan fina, bukan dalam jalan Allah, itu yang susah. Jadi sering kita sungguh-sungguh tapi bukan di jalan apa? Allah, maka Allah tidak memberi solusi. Tapi kalau sungguh-sungguh di jalan Allah, sudah pasti ada solusinya. Maka di hadis qudsi itu apa kata Allah? Idza taqarraba ilayya, kalau hamba mendekat kepadaku satu kilan sejengkal, apa kata Allah? Taqarrabtu ilaih, aku taqarrabtu ilaih, aku mendekat kepadanya satu lengan, satu dhira. Kata Allah begitu. Kalau hamba satu lengan, aku satu depak, kata Allah. Artinya apa? Kalau benar kamu mendekat kepadaku dengan jalan yang diajarkan Allah, Allah tuh lebih dekat, lebih cepat apa? Jalannya akan diarahkan, dibimbing dengan ilhamnya, dengan solusi yang diberikan, pertolongannya, semua taufik hidayahnya akan diberi. Hanya kita yang susah itu memberikan kalbu bagaimana supaya yakin kepada Allah Ta'ala. Maka banyak orang-orang soleh itu kalau mau meranya sesuatu nggak berpikir iso ora ya gak ngono. Yang dipikir apa? Ini jalan Allah enggak ya? Ini jalan Allah. Kalau jalan Allah sudah sungguh-sungguh, sudah pasti akan ada solusinya. Allahu a'lam. Setelah itu baru apa? Melangkah di hadis qudsi, satu jengkal saja.
nabung sedikit, nanti Allah yang memberi solusinya. Jadi kita nggak punya kekuatan apa-apa, tapi cuma dua syarat berazam, bercita-cita ingin sesuatu itu dua saja. Munculkan niat hanya karena Allah. Pengen bangun rumah contohnya, ya Allah aku pengen bangun rumah biar keluargaku bahagia, biar bisa ibadah dengan khusyuk hanya karenamu ya Allah. Harus niat begitu. Dengan niat karena Allah akan dimudahkan bangun rumahnya. Yang kedua apa? Melangkah, mulai nabung, mulai beli material, mulai ini, nanti Allah memberi jalannya sendiri. Tapi kalau kita jalannya untuk megah-megahan, bukan untuk Allah, ya susah, tidak akan diberi solusi. Ini janji Allah Ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini termasuk muhsinin itu paling tinggi. Di Al-Quran Allah itu menerangkan tentang Allah bersama orang-orang takwa, Allah bersama orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Yang paling banyak terulang itu muhsinin. Masya Allah, orang baik ini yang banyak disinyalir, dan dia tidak pernah menyakiti orang lain, disakiti tidak dendam, tidak mau mencela. Ini diantara ciri-ciri orang baik. Ini paling tinggi derajatnya kebersamaan Allah. Nah, kadang orang bertakwa tapi tidak baik dengan tetangga, nggak baik dengan makhluknya, nggak baik dengan hewan. Itu belum menjadi ranking yang paling diulang banyak di Al-Quran. Yang terbanyak muhsinin, baru muttaqin, baru sobirin. Itu tingkatannya. Jadi Masya Allah, muhsinin itu yang bertakwa kepada Allah tapi juga berbuat baik kepada makhluknya. Ini yang sering tertinggi masalah sosial, ini pangkatnya tinggi di sisi Allah. Sampai ada sahabat jadi diklaim oleh Rasulullah dia menjadi ahli surga. Sampai sahabat nginep di rumahnya, kita pernah bahas itu. Apa yang dilakukan? Hanya dia tidak dendam dengan orang lain. Setiap mau tidur dia bilang, ya Allah, aku telah memaafkan semua orang yang mendolimiku, memaafkan semua orang yang menyakitiku. Muhsinin, ini orang baik, gak pernah mencela siapapun, gak pernah dendam. Masya Allah. Tapi kalau kita dendam, mencela, maka susah menjadi muhsinin. Ihsan itu tidak hanya pada manusia, termasuk pada hewan. Maka hadis Nabi tentang ihsan kalau nyembelih pakai pisau yang tajam dan disantaikan hewannya. Ini pada hewan jadi disuruh begitu. Kalau pisaunya ketul, tidak tajam, nanti membuat sakit hewannya. Yang begitu tidak dianggap ihsan. Ihsan diantaranya hewan begitu, dengan tumbuhan, dengan tangga, gak mau mengganggu, tidak mau mencela makanan. Ini orang yang muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Itu yang tertinggi daripada bersamaan yang lainnya. Saudaraku, siapa yang sungguh-sungguh di jalan Allah akan sampai derajat kepada muhsinin. Kemudian Allah Ta'ala juga menyampaikan tentang
nafsu yang saya sampaikan tadi. Nafsu apa? Mutmainnah, kemudian amar dan lawamah. 3 hal. Kita harus berusaha nafsu kita untuk menjadi mutmainnah, yaitu dalam ketaatan dan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yaitu orang-orang yang beriman dan kalbunya tenang dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Mujahadah menuju mutmainnah di antara langkahnya. Sebab kalbu ini menjadi mutmainnah, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir banyak macamnya. Bisa sholat, bisa baca Al-Quran, zikir pagi dan sore. Ini menjadi ketenangan, sehingga sebenarnya tenang itu mudah obatnya. Kapan kita selalu bersama Al-Quran, tenang hidupnya. Pagi sore selalu baca apa? Al-Quran, sholatnya tidak ketinggalan, tenang hidupnya. Tapi tanpa itu yang ada apa? Semrawut. Nauzubillah min dzalik. Tapi tidak bisa dipungkiri, selain ada nafsu yang jahat, nafsu yang jelek yang mengajak kepada kemaksiatan, ada pengaruh kedua. Apa itu? Pengaruh syaitan. Pengaruh syaitan atau iblis. Ini juga mengaruhi manusia. Seperti di Sahih Muslim dari Ibnu Hammad Al-Mujashi, Rasulullah bersabda di hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, inni khalaqat ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, kata Allah, yaitu menyimpang dari kebatilan, cenderung kepada perkara yang baik. Itu maknanya hanif, jadi lurus cenderung kepada yang baik. Tapi kata Allah apa? Faja'athumus syayatin, kemudian datang kepadanya setan-setan, fastalathum an dinihim, yang setan itu menyesatkan mereka dari agamanya. Di saudaraku, ada musuh. Yang pertama nafsu, diri sendiri. Yang kedua musuhnya adalah apa? Syaitan. Syaitan selalu mengajak kepada kejahatan, keburukan. Ada syaitan. Maka kita disuruh selalu baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau tambahi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kalau lihat sesuatu baru malas ke masjid, malas ngaji, malas apa, kita kadang-kadang bukan nafsunya saja, tapi itu godaan syaitan. Maka kalau malas berdalam semrawut, seringlah baca itu. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kalau kita baca itu, setan itu dilempar, dipanah oleh malaikat. Di mana ar-rajim sering kita makna apa?
aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, seringnya begitu. Makna rojim aslinya tidak hanya terkutuk, tapi apa? Terlempar. Maka ada rojim itu rojim syayatin apa? Lempar jumroh. Itu namanya apa? Melempar. Jadi rojim syayatin melempar untuk setan. Artinya apa? Setan itu dilempar oleh malaikat supaya tidak mengganggu kita kalau kita membaca A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari setan-setan yang terlempar. Setan itu dilempar, dijauhkan ya dari kita. Ini diantaranya harus yakin juga, selain ada nafsu ammarah yang selalu mengajak kepada keburukan, ada lagi namanya apa? Syayatin. Dan ini yang menjadi kita malas. Kenapa malas? Pengennya leha-leha, santai, digoda supaya tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hadis itu rawahu Imam Muslim, ya. Seorang muslim ketika nafsu jiwanya dengan Allah Ta'ala agar jiwa itu baik, bersih, suci, tentram dan layak dari komit kemuliaan Allah Ta'ala dan keadilannya. Allah bahwa itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh dan jalan orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Maka dia akan mengikuti jalan mereka dan menelusuri jejak-jejak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam sehingga kedua kaki beliau yang mulia bengkak. Beliau menanyakan apa melakukan seperti itu. Maka beliau bersabda, "Apalah uhibbu an akuna 'abdan syakura." Tidak senang aku menjadi hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Bukhari yang ke-1130. Perjuangan macam apa yang lebih besar daripada perjuangan ini? Demi Allah tidak ada. Ali radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, demi Allah, aku melihat para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai mereka. Pada pagi harinya mereka dalam keadaan kusut, berdebu dan kuning-kuningan, hujan pasti. Sungguh mereka telah menghidupkan malam hari dengan sujud dan sholat, membaca kitab Allah dan berganti-ganti mengistirahatkan antara kaki mereka dan jari-jari mereka. Apabila disebutkan nama Allah, mereka bergoyang bersama, bergoyang permohonan di hari yang dikurangi, dan air mata mereka menetes sehingga membasahi baju mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu. Saudaraku yang mulia, mujahadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan. Dia sholat awal sampai bengkak kakinya.
hanya ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dosa telah terampuni yang lalu ataupun yang mau datang, yaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Dosa yang akan datang pun telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang lalu juga diampuni, tapi tetap mujahadah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Sahabat juga begitu, melawan nafsu. Pengennya nafsu kan tidur, nonton TV, santai-santai gitu, ngeloni guling gitu, sambil minum-minum enak kan begitu, ngobrol-ngobrol, nonton bola terus. Padahal ada kebaikan-kebaikan dan semua usia akan tanggung jawab di sisi Allah. Maka sahabat Nabi susah membandinginya, kata sahabat Ali. Apa kata beliau? Susah. Kenapa? Karena sahabat Nabi malam itu mereka melek. Kalau pagi sampai capek, kelihatan kusut. Kenapa? Sujud dan berdiri, bahkan bergantian mengistirahatkan antara kaki dan dahinya. Maknanya gimana? Kalau dia berdiri, dahinya istirahat. Tapi kalau sujud, kakinya istirahat. Maka kita kalau sholat yang lama berdiri itu, pas sujud rasanya seneng, sebab kakinya plong, istirahat sebentar. Begitu sahabat, antara berdiri dan sujud bahkan sama, seimbang. Dan yang baik sujud, rukuk, berdiri itu seimbang, tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, ini dalam cara sholat. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu begitu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku, kalau baca ayat tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha di surah Asy-Syams ayat 7 sampai 8, beliau selalu berdoa. Kadang membaca itu berdoa dulu. Jadi kalau fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Nabi berhenti dan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepadaku jiwa-jiwa yang takwa. Nabi begitu kalau baca Al-Quran. Jadi kalau sholat baca begitu, berhenti dulu, istirahat untuk apa? Berdoa. Karena Allah menyampaikan kau diilhami sifat fujur dan takwa, maka mohon ya Allah beri aku sifat yang takwa, jiwa-jiwa dalam ketakwaan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah yang memiliki dan menguasai jiwa-jiwa itu. Jadi Rasulullah berdoa gitu, ya Allah beri aku jiwa-jiwa yang takwa, karena engkau yang memiliki dan menguasainya. Wa khairu man zakkaha, dan engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Kalau berdoa, kita seharusnya begitu, ikut Nabi doa. Kalau pas baca Al-Quran ataupun pas tahajud, kita pas malas-malesan berdoa begitu, Allahumma ati nafsi taqwaha. Insya Allah malas semangat. Tadinya malas menjadi apa? Semangat takwa. Allahumma ati nafsi taqwa.
anta waliyuha wa maulaha, engkau yang memiliki dan menguasainya. Wa khairu man zakkaha, dan engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Insya Allah tidak bikin apa malas. Salat malam ya bangun duha akan siap dengan semangat. Karena kalau semangat nggak ada habisnya. Namanya belajar nggak akan ada habisnya. Namanya belajar nggak ada habisnya. Namanya ibadah nggak mungkin kita bisa sempurna semuanya, tapi selalu berdoa dan berdoa. Banyak ahli tafsir, diantaranya Ibnu Katsir, dan juga banyak ahli ilmu lainnya memberikan gambaran bahwa al-mujahid atau yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, di antaranya adalah mujahadah mencari ilmu, mujahadah thalabatul ilm, mujahadah mencari ilmu. Jadi orang yang diinginkan menjadi baik, diantaranya jiwa itu dia akan semangat mencari apa? Ilmu, semangat mencari ilmu. Kemudian ada yang beri makna juga mujahadah selain mencari ilmu apa? Takwa. Jadi taat, takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi hidup ini harusnya kita bersungguh-sungguh bagaimana meningkatkan pengetahuan agama. Yang kedua, taat, ibadah selalu tingkatkan. Yang kemarin sudah duha, belum tahajud, tambah tahajudnya. Yang sudah tahajud dan duha, tambah apa? Rawatibnya. Yang sudah tambah bacaan Al-Qur'annya. Harus sungguh-sungguh begitu. Istiqomah, nambah lagi sampai di akhirnya. Sehingga banyak kekasih-kekasih Allah Ta'ala, para wali itu hidupnya hanya untuk Allah Ta'ala saja. Hari berganti hari dipikirkan untuk Allah Ta'ala. Hanya kita budak-budak dunia, naudzubillah, yang dipikir hari sampai hari, pagi lagi, hanya dunia dan dunia. Inilah ciri-ciri yang dikuasai oleh nafsunya. Naudzubillah. Contoh-contoh para ulama salaf atau sahabat dan juga tabi'in. Kita teruskan. Abu Darda berkata, seandainya kalau bukan karena 3 perkara, maka saya tidak ingin hidup meskipun sehari. Jaga untuk Allah pada siang hari yang panas, dunia puasa, sujud kepadanya di tengah malam dan duduk dengan suatu hal yang memiliki perasaan paling baik, sebagaimana uang yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Darda mujahadahnya, Masya Allah. Dia katakan apa? Seakan kalau nggak ada 3 ini, untuk apa hidup itu? Hidup kalau nggak ada 3 ini nggak mau hidup, kata dia. Apa 3 itu? Disangkan tidak ada manfaatnya hidup tanpa 3 ini. Dia apa? Kalau siang puasa, malamnya tahajud, yang ketiga dia datang atau kumpul-kumpul,
yang berbicara pembicaraan yang baik, seperti orang memilih buah yang baik. Artinya apa? Majelis ilmu Al-Quran, dia ingin berkumpul dengan majelis-majelis yang baik. Tanpa itu nggak ada manfaatnya rasakan hidup itu. Maka kemarin saya sampaikan, orang yang sibuk yaitu seperti apa? Ngumung gitu dunia itu. Semua sibuk. Kalau lihat, kalau tidak ada corona itu kan terminal penuh, semua penuh, apa untuk semua itu. Lah ngumung itu seperti, ada yang seperti lalat, ada yang seperti apa? Lebah. Ngumungnya itu dua. Kalau nggak lalat ya apa? Lebah. Yang lalat apa? Itulah dunia. Seperti apa? Lalat yang akhirnya bawa penyakit, tidak ada manfaatnya, semua begitu. Tapi yang ngumung sibuk, ucapan Abu Darda ini kebaikan seperti apa? Lebah yang ngumumnya bermanfaat, akan ada madu, kumpulnya di bunga-bunga yang bagus, yang enak, bukan tempat kotor. Kalau sampah, itulah tempat apa? Lalat. Beda di bunga-bunga tempatnya tawon atau lebah. Maka kita sibuk yang ngomong tiap hari begitu. Maka lihat orang yang sibuk dunia, sibuk macam-macam itu, kadang kita berpikir itu kira-kira lalat atau tawon ya gitu. Kalau tawon hasilnya apa? Madu menjadi obat, manfaat, nanti bernilai di akhirat. Tapi sibuk yang lalat tadi ya tidak ada akhirnya kecuali apa? Tempat sampah dan menjadi penyakit. Nauzubillah min dzalik. Maka tiga hal, saudaraku. Ini kalau bisa tiga, berarti kita sudah mujahadah seperti Abu Darda. Apa? Satu, puasa. Yang kedua, malam qiyamul lail, malam sholat. Dan yang ketiga, dia duduk-duduk satu kaum yang memilih perkataan yang paling baik. Itu bacaan Al-Quran, majlis ta'lim, mikir agama, mikir dakwah. Inilah yang menjadi kebaikan ya. Bismillah. Mujahadahnya para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari ketinggalan sholat asar karena dia sibuk waktu itu sedang ngurus ladangnya atau kebunnya, lupa sampai tertinggal sholat asar. Bukan nggak sholat ya, tertinggal saja ya, tertinggal jamaah. Apa yang harus dilakukan? Sedekah tanahnya, sedekahkan karena dianggap ini mengganggu ibadahnya kepada Allah Ta'ala yang seharga 200.000 dirham. Masya Allah. Gara-gara kebun ini jamaah asar apa? Dijual kebunnya. Masya Allah. Disodakohkan semuanya. Masya Allah. Ini ahli-ahli apa? Surga. Nah itu kan biasalah. Keri rapopo. Biasa apa? Keri. Malah sekarang apalagi ada yang lockdown ini dilarang kumpul-kumpul, terus gak mangkat sisan malahan. Alhamdulillah. Begitu juga Abdullah bin Umar ketinggalan satu sholat secara berjamaah. Beliau apa? Menghidupkan malam sehari. Malamnya nggak mau tidur selama sekali. Untuk apa? Salat sunnah. Menggantikan tadi takut wajibnya dia ketinggalan berjamaah. Begitulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia pernah ketinggalan maghrib karena sudah ada bintang yang muncul. Maghrib itu ada bintang mulai kelihatan. Dia memerdekakan 2 budak. Begitu mereka mujahadah nafs, sungguh-sungguh dalam apa? Beribadah kepada
Allah Ta'ala. Orang yang hebat diantaranya termasuk manusia terbaik, panjang umur dan dalam ibadah. Panjang umur dalam nuansa ibadah rutin hariannya. Masya Allah, banyak ibadahnya, panjang umurnya, diberi sehat, ini istimewa. Maka harus bersungguh-sungguh ya. Masya Allah, mujahadah para ahli ilmu. Termasuk Uwais Al-Qarni yang terkenal itu, Uwais Al-Qarni yang dia terkenal sahabat awak yang doanya mustajabah karena biru walidain. Dia mengatakan apa? Malam ini malam ruku. Artinya apa? Semalam dia ruku yang panjang sholatnya. Malam berikutnya dia mengatakan malam sujud. Artinya semalam malam dia hanya sholat. Jadi malam itu untuk sholat. Kalau siang puasa itu ahli ibadah. Kalau dia siang semangatnya akeh, bengi ora sholat. Terus apa yang diandalkan? Ini cita-citanya masuk apa? Surga yang paling tinggi. Dan sholatnya rasa-rasa, puasa kak, ngaji gak, alhamdulillah tinggali. Masya Allah. Kemudian Sabit Al-Bunani, jumpai banyak laki-laki, ada mereka yang setelah sholat capek itu sampai nggak bisa jalan tempat tidurnya, kecuali apa? Berangkang. Apa kenapa? Saking capeknya sholatnya. Sholat baca Al-Quran nggak selesai, 1 juz, 2 juz, berdiri, maka bisa menjadi apa? Capek di sana. Begitu juga Masruq dan masih banyak contoh lainnya. Bahkan ada seorang tabi'in, saudaraku, generasi ulama dahulu itu dikisahkan dia membuat lubang kayak lubang cepuri, kayak bikin liang untuk lahat, untuk kubur orang itu di belakang rumahnya. Kalau malam dia mencoba situ sebentar katanya. Jadi kalau mau tidur masuk ke situ dulu dan bayangin saya akan mati. Begini tiap malam, maka malam nggak pernah ninggali tahajud. Malam nggak pernah ninggali apa? Tahajud, karena malam tidur dia mencoba liang lahat itu sendiri. Kalau kita sudah ingat mati kan untuk apa dunia sebenarnya ini? Yang apa pejabat apapun dan nggak ada apa gunanya. Mati ya selesai kisahnya. Maka mati itu kalau tidak jadi kekasih Allah, dia akan apa? Sengsara selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kekasih Allah beda. Orang-orang yang mati syahid, kadang-kadang wali-wali itu ada kisahnya, wallahu a'lam. Kalau di kisah sufisme bahkan wali-wali itu sudah mati, tapi dia masih apa? Hidup, masih bisa memberi manfaat kepada orang-orang beriman, bisa memberikan impian, ngobatin dan begitu. Allah alam, sampai dipercaya begitu. Ada Demak itu sering sekali orang-orang soleh gitu, katanya kiai Demak yang sepuh-sepuh itu kalau sakit kadang-kadang Mbah Sungai Joko itu datang katanya. Maghrib datang ke rumahnya, Sungai Joko memberi air, besok sembuh begitu katanya. Allah alam, itu ilmu kewalian saya nggak tahu. Tapi ada saya begitu. Banyak sampai wali-wali yang memang dia hanya untuk Allah hidupnya untuk berjuang. Maka di ayatnya itu yang wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amba wal ahya walakin la tash'urun. Mereka hidup, sampai ada yang punya keyakinan begitu. Tapi kalau orang yang ahli dosa ya sudah terakhir tidak bisa beri manfaat, hidupnya aja nggak manfaat, apalagi sudah wafat. Naudzubillah. Jadi kita berharap seperti sholawat kepada Rasulullah, kita dibalas sholawat oleh Allah Ta'ala. Kita juga begitu pengennya. Kalau wafat nanti ada yang salam pada kita bisa mendoakan, memberi salam, membalasnya. Itu kan Masya Allah, kalau menjadi kekasih Allah Ta'ala. Orang salam bisa menjawabnya, mendoakan yang datang, banyak begitu. Maka
dengan kedekatannya kepada Allah Ta'ala ini di akhirat yang dipikir, bukan dunia yang sementara, tapi apa? Akhirat yang akan selalu dan selalu. Nanti kalau di akhirat lebih lagi berjumpa dengan apa? Keluarganya, teman-temannya di surga berhadapan-hadapan, kan begitu yang dibayangin. Kalau begitu akhirnya mujahadah, tahajud, zikir, istighfarnya tidak akan selesai terus karena bayangin akhirat. Tapi kalau sibuknya dunia terus-menerus, naudzubillah, ada tertipu, selesai tutuplah buku dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Istrinya aja begitu, lihat suaminya apa, sholat gak wis-wis rasanya kan, terus bayangin kalau saya di belakangnya sudah pasti apa, tidak kuat. Begitu mujahadahnya para ahli ilmu ya. Masya Allah, 40 tahun setelah kasur rasa-rasa bikin lupa apalagi ber-AC wis susah bangunnya itu. Apalagi siang nggak tidur lagi, mau bangun susah tahajudnya. Maka lihat gitu, kadang-kadang kalau udah mulai sepuh itu jangan enak-enak ya, karena kita sudah menuju perjalanan yang selamanya. Kalau masih kan seneng-seneng orang itu hidup di umur 30 sampai 45 lah kira-kira. Setelah itu harusnya tuh pikir, prihatin gitu. Karena sudah mau apa? Ke akhirat. Nggak lama lagi. Jadi kalau pengen tidur kasur yang baik ya masih sebelum 40 sudah mulai tidurnya apa? Di karpet berarti. Ciroda apa? Kira-kira gak nyenyak, bangun lagi udah jam. Nah, sekarang ada beker, ada apa namanya itu? Alarm ya. Mungkin bentar lagi. Ada namanya ujur sebuta terkenal. Waktu sahur dia selalu berdoa. Maka saudaraku, orang beriman itu kalau di Al-Quran ya, cirinya apa? Waktu sahur mereka itu bangun. Jadi waktu sahur itu harusnya orang beriman apa? Bangun. Ada yang sholat, ada yang istighfar, ada yang sahur. Harusnya melek. Jadi jam-jam 3 itu nggak pantas wong iman apa? Turu. Maka Al-Qur'annya apa? Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, ciri-ciri ahli surga itu mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi harusnya waktu sahur kita tuh bangun, melek, nunggu sampai subuh. Itu Nabi, sahabat selalu tengah malam semua sepertiga malam itu apa? Bangun. Kalau kita bangunnya kok adzan subuh, kode wong-wong belum sampai derajat yang mulia, derajat di bawah, derajat dimuliakan, belum di sana. Maka seharusnya kita usaha jam 3 lah minimal sudah bangun, atau jam 2 bangun, di jam setengah 4 tidur sebentar kalau bisa, baru jam 4 bangun lagi, itu terbaik. Kalau nggak bisa, ya harusnya tidak usah tidur lagi. Tapi waktu sahur tuh harus kesempatan untuk mohon ampun, berdoa. Maka sampai dikisahkan di doa yang panjang ya. Mereka memuji Allah Ta'ala, kemudian minta digolongkan orang-orang yang muqarrabin, illiyin, as-sabiqin. Ini orang-orang yang mulia, golongan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ingin kumpul orang-orang yang soleh. Harusnya kita kan doa gitu, wa tawaffani ma'al abror, wa tawaffani muslimin. Doa tiap hari. Wafatkan aku ya Allah bersama orang-orang yang baik, bersama wa tawaffani muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Harus begitu. Ini selalu didoa di waktu-waktu sahur. Maka hebat kadang-kadang orang yang wafat waktu sahur pas istighfar atau pas tahajud. Ini rasanya kan menyenangkan kalau kita bisa menjaga istiqomah, bangun di waktu-waktu sahur minimal 2 rakaat. Kalau bisa lagi 8 rakaat yang baik, tambah witir 3, itu yang sedengan. Sedengan tuh tahajud berapa?
8. Terus 3 witir, kemudian duduk istighfar, baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu dibaca. Kalau tidak itu baca zikir-zikir yang lain. Bisa subhanallah bihamdi, subhanallah bil azim dan selainnya. Ini waktu sahur. Apa kata Al-Quran? Wa bil asharihum yastaghfirun. Insyaallah dengan begitu saudaraku kita bisa mujahadah dengan lebih kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mujahadah di sini kata tadi yang sampaikan apa? Kata kuncinya jahadu fina, bermujahadah dalam aturan atau perkara Allah Ta'ala. Di antara satu, berjihad melawan kaum musyrikin. Kalau bisa, sekarang nggak ada orang kafir, ya apa? Bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan sabar. Itulah jihad yang sekarang. Dan ketiga, jihad menegakkan sunnah. Sabar, jihad menegakkan apa? Sunnah. Dan sungguh-sungguh dalam ketaatan. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi untuk jihad sekarang, mujahadah untuk hari ini, kita tidak ada perang atau masalah cari tempat perang di Indonesia baru aman alhamdulillah ya. Untuk sekarang mungkin jihadnya apa? Menegakkan sunnah, belajar cari ilmu. Sekarang lebih lagi baru nggak boleh kumpul-kumpul. Berapa jihadnya sekarang? Harus banyak istighfar di rumahnya dan berdoa. Usahakan kalau sholat sekarang tambahi doa qunut nazilah, itu yang baik. Pada wabah itu qunut nazilah. Hanya jadi perselisihan sekarang tuh gini. Sholat Jumat sekarang mulai tidak boleh. Ini kan menjadi perselisihan hari ilmu. Karena sebenarnya yang nggak boleh itu apa? Yang ada wabah. Wabah itu sudah mati yang banyak. Itu baru nggak boleh. Kalau sebelum itu dalam fikih itu diperbincangkan itu boleh apa enggak. Pencegahan ya kalau ada, kalau enggak sholatnya juga ditinggalkan. Itu menjadi masalah besar sebenarnya. Maka banyak ulama juga menentang itu sebenarnya. Kecuali di zona merah. Kalau memang sudah peringatan zona merah, ya balik harus dia apa? Tidak boleh. Hanya zona itu lingkupnya apa itu yang bikin perselisihan. Apa per kabupaten, apa per negara, apa per provinsi. Mungkin Jawa Tengah merah, berarti kita katut, berarti boleh tidak apa Jumat. Tapi kalau per kabupaten, maka tidak bisa, kita belum merah. Ini menjadi masalah juga sebenarnya. Maka kemarin juga banyak ada rapat penjajah apa juga ya. Sebenarnya pusing juga itu ngadepin begini. Karena fikihnya harus ta'un, itu wabah yang memang sudah banyak yang mati, wabah itu baru boleh tidak semua. Kalau belum ada apa-apa kan di negara lain kan kita enggak. Hanya itu menjadi zonanya tuh yang masuk zona itu bagaimana? Maka sebaiknya kalau zona per kabupaten ya itu repot. Kita masih wajib seharusnya. Kalau zonanya per provinsi mungkin sudah tidak wajib. Tapi kan Pak Ganjar sudah mengumumkan zona merah itu dihitung 10 kabupaten kemarin itu. Magelang mana itu kan sudah Solo. Kan ada kenapa umum itu? Kalau itu pengumuman berarti yang boleh enggak jamaah itu yang benar. Kalau ada pengumuman zona merah dari pemerintah, kita harus taat. Kalau merobohkan zona merah, kita boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak sholat jamaah di masjid, di rumah, gitu. Tapi kalau belum merah, yang benar itu belum ada udzur syar'inya. Itu yang menjadi fenomenanya. Hanya kalau zona merah dihitung per provinsi, kita sudah boleh berarti. Kalau sudah provinsi Jawa Tengah merah, ya berarti sudah boleh tidak Jumat. Kemarin sudah banyak enggak Jumatan katanya.
SMS teman-teman gitu, nek Jumat kok gak dari nang dalem ngono sih. Ada yang pagi-pagi datang ke pondok, Pak Yai, kok Jumatan nang ndi? Libur kabeh iki piye? Anjing pengen Jumatan tenan nang desa aman aku. Ke kampung kan aman gak ada orang itu, di kota kan apa? Banyak orang asing, orang itu. Cari di kampung desa nggak apa-apa kalau pengen Jumatan. Itu insya Allah. Tapi kalau sama sekali nggak melakukan apa-apa, masya Allah, tambah stres. Nah matinya bukan karena corona, mati Allah stres. Ngaji ora, lapor, duit rawono, sepi ngono. Tunggaran karo anake wae, anake njaluk kebab, njaluk iki, ora duit, bingung kabeh. Itu pusing juga kalau kita di rumah diam di. Maka solusi yang terbaik saudaraku, keluar dari rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu karena Nabi kufita udina, cukup dan akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Harus yakin itu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang ketiga, jaga wudu. Jaga wudu. Mari petunjuknya istikharahnya itu corona untuk sampaikan jamaah jaga wudu. Jawabnya apa? Wudu itu dosa aja berguguran, apalagi cuman corona. Udah jaga wudu insyaallah selamat. Jaga wudu, batal wudu lagi. Yang harus kerja di rumah sakit terutama batal wudu lagi. Jangan tidak wudu. Selama di rumah sakit masih tugas kewajiban, yakini wudu terus pokoknya. Teman-temannya kasih tahu jangan sampai tidak dalam keadaan berwudu. Yakin itu insya Allah kebaikan, dosa akan gugur dan dijauhkan dari semua penyakit. Kata Allah, kata Nabi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang berwudu dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka jangan batal wudunya. Batal kentut langsung wudu, pipis wudu dulu. Kalau perlu gak sah bedak dulu kalau memang goro-goro wudu reso bedaan, ya, wudu dulu, utamakan wudunya. Baru ada wabah, insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Begitu kajian kita, semoga manfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.